Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saar, NPM 2021911072 dari kelas B, akan menjelaskan dasar filsafat dan pendidikan jasmani dan olahraga. Alasan filsafat Kant adalah sebagai cinta kepada kebijaksanaan dengan cara intelektual dan disiplin moral. Satu studi baru, sebab-sebabnya dan hukum yang mendasari kenyataan satu sistem pedoman hidup. Secara historis, filsafat terdiri dari pencarian kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Tetapi dalam masa mutakhir ini, peranannya adalah untuk menemukan arti dari semua benda. Kegunaan filsafat dalam satu kegunaan filsafat adalah berkenaan dengan batas pemikiran yang diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan. Kemudian penafsiran tentang tujuan dan arah yang telah dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh para pendidik. Kegunaan yang lainnya adalah dalam segi dari pendidikan, siklus filsafat, pengetahuan dari proses ilmiah, karena pengetahuan merupakan dasar bagi filsafat. Tidak dapat dihindari bahwa ia menemukan bagian dari siklus yang terdiri dari pengetahuan progres ilmiah, filsafat, dan proses ilmiah. Siklus ini diawali dengan pengetahuan yang berfungsi untuk kekuatan, maka akan menghasilkan filsafat yang lebih logis dan rasa nilai yang lebih kaya. Filsafat dan pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah berkaitan erat dengan pengetahuan yang bermutu yang diperoleh secara ilmiah, akan menghasilkan filsafat yang lebih dapat diterima, dan filsafat akan baik dan menunjukkan masalah yang menggunakan diungkapkan jarang dan bidang pembelajaran. Menurut Barrow 1977, ada 6 bidang studi pokok dalam filsafat. Pertama ada metafisika, yaitu metafisika yang berhubungan dengan keberadaan dan kehadiratan dari sesuatu. Ini menggunakan pendekatan spekulatif dan mengajukan pernyataan tentang segala sesuatu mengenai manusia dan alamnya. Yang kedua ada epistemologi, adalah teori dari pengetahuan dan pengetahuannya yang berkenaan dengan hakikat dan jenis ilmu yang diperoleh dari dan metode memperolehnya. Ia membicarakan tentang kebenaran, asal mula hakikat dan batasannya. Ada berbagai jenis kebenaran atau pengetahuan yang diungkapkan oleh Tuhan, pengetahuan berdasarkan pendapat para pakar pengetahuan. Rasional melalui penalaran dan pertimbangan yang sahih, pengetahuan empiris melalui pematangan lain. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu sebuah cabang filsafat yang mempelajari nilai objektif secara kebaikan, kebenaran, dan keindahan bila itu adalah tujuan atau nilai dapat subjektif bila menumbuhkan alat untuk satu tujuan yang dalam hal bercirikan keinginan pribadi. Yang keempat ada logika, karena metafisika membicarakan tentang kenyataan, teknologi tentang kebenaran, aksiologi tentang nilai. Tentu ada metode yang benar untuk mengenai pernyataan tentang ketiga filsafat itu. Yang kelima ada etika, adalah studi dan hari hakikat. Perilaku yang baik dan hasil dari studi itu adalah satu filsafat moral. Dari filsafat moral ini berasal dari pengetahuan yang tentang betul dan salah, kode etik, dan perilaku moral. Ada fungsi filsafat dan pendidikan jasmani. Usaha untuk menjelaskan satu pengetahuan secara sistematis dan berkomprehensif ke dalam dengan hubungan-hubungan yang berarti dan bermakna. Kedua ada dan bermakna. Batas pemikiran. Ketiga ada mengasis dan menilai, itu merangsang intelektual. Aliran filsafat pendidikan jasmani
Pemikiran adalah pusat dari keberadaan seorang pengetahuan idealisme. Keyakinan bahwa pikiran lebih nyata daripada suatu apapun yang ada. Sesuatu yang nyata secara esensial adalah hasil dari pemikiran, itu sama dengan penalaran yang gagasan. Idealisme penjelasan olahraga dari lebih sekedar fisik. Ada yang kedua itu menekankan bagaimana proses pemikiran jiwa. Yang ketiga ada aktivitas dan kebugaran jasmani dinilai dari atas kontribusinya terhadap kepribadian seseorang. Keempat ada guru dan aturan. Yang keempat, yang kelima perkembangan dari tekanan realismenya yaitu yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga harus fokus pada perkembangan total manusia. Yang keduanya yaitu pendidikan jasmani dan olahraga sangat bernilai sebab kontribusinya terhadap kesehatan, berpengaruh untuk kesehatan. Yang ketiga, program-programnya didasarkan atas pengetahuan ilmiah dan proses teratur dan baik. Keempat, real digunakan secara ekstensif dan berjalan evaluasi secara objektif. Ya, ada pragmatisme. Rasisme adalah kurikulum yang harus didasarkan pada kebutuhan dan minat siswa. Kedua, kurikulum harus variatif sehingga terjadi perbedaan pengalaman belajar. Tiga, pembelajaran dicapai melalui metode problem solving. Keempat, ada guru berperan sebagai pembimbing naturalisme. Naturalisme adalah aktivitas fisik yang penting bagi perkembangan manusia sebetulnya. Pendidikan jasmani olahraga menyediakan suatu media bagi perkembangan keterampilan fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Yang tiga, mengatur dirinya sendiri. Pembelajaran individual melalui aktivitas diri membawa pada pencapaian tujuan individual. Kompetensi terhadap orang lain tidak dianjurkan. Akan setiap dengan dirinya sendiri, bermain merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Nanti ada esensialisme. Setiap siswa bebas memilih beragam aktivitas dari kurikulum. Aktivitas individu menyediakan kesepakatan bagi siswa untuk mengembangkan tanggung jawab, kesadaran diri. Peran guru sebagai konselor mengembangkan pemikiran kreatif, mengondisikan siswa untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas siapa yang dipilihnya. Jadi kesimpulannya, secara ilmiah, pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga dapat dukungan dari berbagai ilmu sebagai landasan berlangsungnya program pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah negeri sebagai landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu dari sudut pandang biologis, dari sudut pandang psikologis, dan dari sudut pandang sosiologis. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga dapat berfungsi sebagaimana. Yang pertama adalah filsafat pendidikan, menjelaskan nilai pendidikan jasmani. Yang kedua, filsafat menghasilkan perbaikan dan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan jasmani olahraga penting sekali bagi pendidikan profesional. Bahwa filsafat pendidikan jasmani dan olahraga memberikan tuntunan dan tindakan seorang. Lima filsafat pendidikan jasmani olahraga memberikan arah bagi profesional. Keenam, filsafat pendidikan jasmani dan olahraga membantu mempererat hubungan antara anggota profesi. Itu filsafat pendidikan jasmani dan olahraga menjelaskan anur antara pendidikan jasmani dan pendidikan umum. Guru harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, biologis, sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Berarti harus menghimpun bukti ilmiah dan teori yang digunakan atau diaplikasikan yang dapat mendukung manfaat atau nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga sebagai satu pelayanan yang penting dapat diperlukan bagi manusia
kebersihan adalah yang dimaksud adalah idealisme dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.